Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pastinya Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Ekspedisi Solo Hiking Merbabu. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih juga untuk para pendengar yang selalu mendengarkan kisah-kisah yang saya bawakan, terutama untuk Kak Eli dan Kak Lestari yang selalu setia memberikan komen-komennya. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Ekspedisi Solo Hiking Merbabu bagian 3. Demit orang dulit, setan ora doyan, kecoba awake dhewe beriman. Ingsun ngeman dateng Gusti Pangeran, puja lan puji Gusti Allah kang Maha Agung. Bismillah. Pagi buta dalam kidung aksara Batara Bayu, kulihat paras ayu tersipu malu, sedang sibuk dengan ikatan anyaman bambu. Pagi dengan secawan teh kapyur dibuai pandangan yang masih kabur. Sudah bangun, Mas, ucap seorang gadis yang ayu namun sedikit kemayu. Iya, bagiku serasa penuh imaji kala mata ini sudah disuguhkan pemandangan indah dan paras indah serta lekuk tubuh seorang gadis yang indah pula di depan mata. Sudah, jawabku sambil membenarkan letak kerah bajuku. Apa kamu mau mandi dulu, Mas? Tanya Anjani padaku. Mandi? Apakah di sini ada aliran sungai? Atau setidaknya sebuah aliran mata air mungkin? Biarlah. Aku tak ingin menanyakan hal yang membuatku menambah bingung. Lawang kejadian kemarin malam saja sudah membuatku bingung. Apa ia harus kutambah pertanyaan yang membuatku bingung? Mari dek, saya nurut aja, ucapku sambil tersenyum kepada gadis manis itu. Si Mas, masa kok ia nurutan? Ucap Anjani padaku dengan senyum yang amboi manis sekali. Anjani pun izin masuk ke gubuk untuk mengambil sesuatu. Sempat diri ini mengira Anjani akan membawa handuk atau peralatan mandi, tapi kulihat ia malah membawa sebuah golok dan tombak. Ini Mas di bawah, ucap Anjani menyodorkan sebilah golok dan tombak padaku. Golok ku selipkan di pinggang sebelah kiri dan tombak ku pegang. Aduh, serasa hendak berperang saja pikir diri ini. Anjani hanya membawa bakul yang di dalamnya berisi pakaian. Kami pun lekas menuju tempat yang Anjani ceritakan. Tempat apakah itu? Diajaklah diri ini berjalan menyusuri jalan setapak yang memang sudah ada dan layaknya dilewati manusia. Sampailah pada tempat yang begitu memukau mata ini. Sempat tak percaya, ternyata di gunung ini terdapat sebuah air terjun kecil yang mungkin tak pernah terjamah manusia sama sekali. Begitu jernih airnya dan segar jika aku teguk air di air terjun kecil ini. Mari Mas, kamu mandi dulu, ucap Anjani menyuruhku untuk membasuh tubuh ini. Iya dek, ucapku sambil tersenyum pada dia. Dia gadis manis di hutan belantara ini. Dingin namun segar. Kurasakan dingin namun segar di air terjun ini. Tapi aku dikagetkan setengah mati. Anjani tiba-tiba menjeburkan diri ke dalam genangan air di derasnya air terjun ini. Mata ini bahkan sampai copot. Tanpa balutan benang atau kain di tubuhnya, Anjani berenang dengan santainya. Sampai tak sopan aku menatap begitu fokusnya pada lekuk tubuh seorang gadis yang manis nan ayu itu. Kesini Kang Mas,
ucap Anjani sambil melambaikan tangannya pada diri ini. Bagaimana tak malu, bagaimana tak canggung. Diri ini diajak berenang seorang gadis yang tak berbalut apapun, bahkan sehelai benang. Dan tak kurasa diri ini menahan getar menggigil. Entah diri ini menggigil karena dinginnya air atau malah menggigil karena kaget melihat seorang wanita yang sama sekali tanpa ada satu benang pun yang menempel di tubuhnya. "Kesini mas, ayo," ucap Anjani. Aku masih diam mematung di antara pinggiran air terjun ini. Aduh, mati aku. Anjani seolah tak peduli bahwa aku sangat malu. Tubuh meliuk-liuk sambil digosokkan tubuh itu dengan sabut kelapa sepertinya. Aduhai, siapalah yang tak jemu-jemu melihatnya. Siapa saja pasti akan terpesona dengan ayu parasnya yang diguyur air dan sesekali mengibaskan rambut panjangnya. "Kang Mas," teriak Anjani mengagetkan diri ini. Biarkanlah otak ini saja yang bergerilya. Jangan sampai raga tergempur oleh rasa nafsu belaka. Aku percaya aku bisa tahan karena aku punya iman dan Tuhan. Ku lepas semua balutan yang ada di tubuhku, kecuali pakaian dalamku. Sial bagiku. Anjani tanpa apa-apa pun cepat menghampiriku dan menarikku untuk berenang bersama. Aduh, aku benci melihatnya. Kami hanya berjarak 1 hasta di mana semua akan terlihat begitu jelasnya. Aku sontak menutup mata, tapi aku langsung mengambil bajuku yang ada di tepi. Kupakaikan pada Anjani. "Dek, tidak sopan. Tidak boleh seperti ini," ucapku sedikit dengan nada menekan, namun tetap ku utarakan dengan tulus hati. Aku utarakan bahwa pria dan wanita tak elok mandi berdua tanpa balutan busana seperti ini. Anjani hanya menganggukkan kepala bahwa ia tahu itu salah. Sesudah Anjani mencuci sebakul pakaian, kusuruh Anjani mengganti pakaian basah dengan pakaian kering. Dan aku hanya memakai celana panjangku, tanpa baju, hanya bertelanjang dada. Bismillah. Di pinggiran aliran air, aku mengamati Anjani yang masih sibuk dengan cucian di bakul itu. Plak, plak. Suara pakaian dipukul di atas batu itu. Setelah selesai mencuci, Anjani mengajakku mencari makanan untuk nanti malam. "Mau cari apa ini, Dek?" tanyaku pada Anjani. "Mau berburu menjangan, Mas, di dekat jurang sana," jawab Anjani. "Hah? Berburu kancil?" Sempat kuragukan apakah gadis semanis ini bisa berburu. Diajaklah diri ini menuju hutan yang banyak ditumbuhi ilalang tinggi dan hanya tumbuh pohon-pohon khas gunung yang menjulang tinggi. Tangan ini digandeng gadis manis baik hati yang begitu menawan hati. Anjani sempat berpikir juga kenapa di hutan belantara ini sampai ada gadis manis seperti Anjani. Tak hanya manis namun juga baik hati. "Kang Mas," suara Anjani mengagetkanku dari lamunanku. Iya Dek," sahutku. "Ini sudah sampai," ucap Anjani. "Loh? Mana menjangan atau kijangnya, Dek?" tanyaku. "Sebentar Mas, pinjem itu tombaknya," jawab Anjani sembari meminta tombak yang ada di genggamanku. Ku berikan tombak itu pada Anjani dan hanya beberapa langkah Anjani langsung melempar tombaknya. "Wah, gila," ucap diri ini di dalam hati. Lemparan tangan halus yang kuning langsat itu begitu membuat siapa saja takkan percaya. Suara tombak terlempar dan ngek. Dari kejauhan terdengar suara yang nyaring dan bisa aku pastikan tombak itu mengenai sesuatu. "Pinjam goloknya Mas," pinta Anjani dan sopan. Aku berikan sebilah golok kepada Anjani. Anjani langsung berlari ke arah sumber suara tadi. Spontan ku ikuti langkah Anjani. Diri ini dibuat tercengang, sudah tergeletak kompreng
yang bercucuran darah dengan tombak yang masih menempel di tubuhnya. Anjani pun langsung merapalkan mantra entah apa yang aku tahu itu adalah bahasa Sangsekerta. Kompreng atau anak menjangan atau kijang itu disembelihnya, kata Anjani, biar penderitaannya segera berakhir dan segera naik ke nirwana. Kang Mas, kamu kuat tidak bawa anak kijang atau menjangan ini? Tanya Anjani padaku. Yo pasti kuat toh dek, jawabku dengan penuh percaya diri. Wah, jancuk, ternyata berat juga kompreng ini. Bisa aku perkirakan berat dan besarnya memang sepadan dengan 1 ekor kambing gibas gemuk. Kenapa Kang Mas? Kuat tidak? Tanya Anjani padaku. Kuat kok dek, ini loh ototku sampai kelihatan. Wah, berat. Memang berat kompreng ini. Bayangkan saja kambing dewasa kau pikul sendiri dengan jarak tempuh 1 jam lamanya. Sungguh aku hanya bisa mengingat pundak dan punggung ini hampir patah. Dan dengan susah payah aku panggul kompreng ini. Ya aku harus kuat. Aku tak ingin melihat gadis manis ini tahu bahwa memang berat kurasa beban yang kupanggul ini. Perlahan dan perlahan aku langkahkan kaki, meski terkadang harus membenarkan posisi beban yang kupanggul ini. Jalur yang naik turun memang cukup menjengkelkan. Terlebih aku bukan membawa carrier atau tas gunung seperti biasanya, tapi membawa makhluk tak bernyawa untuk santapan kita nanti malam. Rimbunan pohon dan ilalang tinggi di sekitarnya sedikitnya mampu menahan rasa nyeri punggung ini. Terjalnya lereng dibalut pemandangan air terjun tempat kami mandi tadi. Seolah melipur, rasa penat ini berjalan di sebuah punggung pegunungan. Sungguh indah memang, apalagi ditemani gadis yang indah pula untuk dipandang. Sudah capek belum Mas? Tanya Anjani padaku. Dan sepertinya dia paham betul bahwa aku memang sudah letih. Ku jawab hanya dengan anggukan dan senyuman kepadanya. Wah, ternyata tak kurasa jauh juga langkah kaki ini melangkah. Bahkan air terjun tadi terlihat seperti semut saja di mata ini. Namun indah bila kita resapi tiap hembusan angin dan pemandangan yang menghijaukan 2 bola mata ini. Bagaikan semua masalah dilepas begitu saja dengan melihat keindahan ciptaan Tuhan, Sang Penguasa Jagat Raya. Kadang kita juga perlu melihat diri sendiri sebelum melihat orang lain. Di mata kita yang terlihat kecil bisa saja lebih besar dari apa yang terlihat. Berkaca lebih baik daripada melihatkan kaca pada orang lain. Tapi banyak manusia yang tidak suka berkaca, hanya bisa melihat manusia lain dengan sebelah mata, seolah buta dan menganggap dia paling benar. Tapi nyatanya tidak begitu benar. Hai manusia angkuh dan penuh ego, hiduplah dengan rasamu itu selamanya. Dengan begitu kau akan rasakan penyesalan yang begitu mempesona, sampai lidahmu kalut tertawa, menertawakan kebodohanmu yang tiada habisnya. Mari Mas lanjut lagi, ucap lembut Anjani menjarkan lamunanku. Ku balas dengan tanganku yang hanya terlihat jempol. Kulangkahkan kaki dengan payah dan sedikit lemah. Ku coba kembali melanjutkan perjalanan. Dengan sekuat tenaga, bahkan susah payah berjalan memikul beban kompreng ini. Akhirnya terlihat juga gubuk Simbok di kejauhan. Tapi sekilas terlihat ada yang sedang berdiri. Sesekali seperti mengamati keadaan di gubuk Simbok. Memang hanya sebatas bayangan hitam, namun itu apa? Aku tak mau menerka-nerka wujud apa itu sebenarnya. Aku hanya ingin segera sampai di gubuk Simbok dan segera pula merebahkan badanku ini karena cukup payah badan ini. Namun mata ini serasa tak nyaman dengan bayangan hitam yang berdiri di dekat pepohonan. Sorotnya seperti lampu merah menyala.
Ada sekitar 6 sorot seperti lampu di antara pepohonan itu. Tetap kulangkahkan kaki sampai pada belakang gubuk Cimbok. Anjani mengambil seikat kayu di belakang gubuk. Namun lagi-lagi mata ini tak nyaman akan sorot lampu atau lebih seperti laser merah di antara pohon itu. Tetap ku amati dan malah membuat penasaran. Dan ada apa, Mas? Ucap dan tanya Anjani mengagetkanku. Tidak kok, Dek. Tidak ada apa-apa, jawabku sembari meyakinkan bahwa memang tidak ada apa-apa. Ya sudah, Mas, mari masuk ke gubuk lagi, ajak Anjani berjalan ke depan gubuk dan aku balas dengan anggukan kepala. Srek, srek, srek. Suara menyapu. Dapat apa ini? Tanya si Mbok. Dapat anak kijang, Mbok. Di lereng jurang, jawab Anjani. Ya udah, sana dimasak untuk nanti malam, ucap si Mbok. Iya, Mbok, ucap Anjani. Kami pun masuk gubuk dan berjalan ke dapur. Selayaknya dapur orang desa, tungku masih berupa lemah lampung atau tanah liat. Begitu pula dengan wajan dan kendinya. Di atapnya genteng dibuka satu. Mungkin tujuannya agar asap bisa membumbung keluar dan tidak membuat pengap seisi gubuk. Memang orang dulu sudah paham juga tentang kenyamanan dan tata kelola di dalam rumah. Sedikit heran juga dapat dari mana ilmu membuat semua alat dapur dan ilmu lainnya ini. Tak habis pikir di zaman dulu seperti apa rasanya dan bagaimana memasak makanan. Dok, di kendi itu ada kopi. Anak lelaki itu buatkan kopi yo, teriak dan pinta si Mbok dari luar. Nggih, Mbok, jawab Anjani. Kopi? Dari mana mereka mendapatkan kopi? Kopi apa? Belum sempat aku bertanya, Anjani sudah melihat kendi. Di dalamnya ada kopi biji yang sudah disangrai. Sungguh, aku dibuat bertanya-tanya lagi. Sembari menunggu Anjani membuat api hanya bermodalan sebuah batu dan kipas, sebuah bara api pun jadi ia masukkan ke dalam tunggu. Sembari ia tiup dengan sebuah potongan bambu. Aku cukup kaget melihatnya. Bahkan Anjani pun tahu harus diapakan kopi itu. Disiapkan sebuah ulek-ulek atau cobek. Cobek itu terbuat dari batu. Ditumbuknya. Dicobek itu hingga halus. Ia taruh di wadah gelas yang terbuat dari bambu dengan gula merah sebagai pemanisnya dengan tambahan air panas. Sudah jadi kopinya, mari dibawa ke depan, ucap Anjani bebarengan ia menyodorkan kopi itu. Iya, Dek, terima kasih, ucapku dan meninggalkan Anjani yang masih sibuk dengan tungku api itu. Kulangkahkan kaki ke depan. Diminum dulu, Le, ucap Simbok dari luar. Iya, Mbok, ucapku. Tapi seperti ada yang kurang. Aku masuk ke dalam kamar mencari tas keril dan mencari sebat atau rokok. Karena ngopi tanpa sebat kurang nikmat rasanya. Kala siang berganti petang, petang berganti malam, terang menderang berganti gelap gulita. Perpaduan kepulan asap rokok dan seruputan kopi sungguh membuat nikmat di hati, serasa tenang dan relaksasi. Loh, Le, kamu itu kenapa? Kok mulutmu seperti terbakar begitu? Tanya Simbok sambil menyokolkan kinang atau tembakau di mulutnya. Kebakaran gimana, Mbok? Tanyaku balik keheranan. Itu mulutmu kok banyak asap begitu, Le? Tanya Simbok. Ini namanya merokok, Mbok. Kalau ini namanya rokok, jawabku sambil menunjukkan rokok. Apa? Rokok? Makanan opo itu? Tanya Simbok. Itu tembakau, Mbok. Dikenteng jadi rokok.
Jawabku. Tembakau? Seperti ini yo? Tanya Simbok lagi sambil menunjukkan kinangnya. Ya mbok, namun bukan untuk nginang tapi diketeng, dirokok. Jawabku. Mana coba, aku ingin merasakan rokok itu. Bagaimana rasanya? Ucap Simbok. Aku tak bisa melarang Simbok tak kalah mengambil satu batang rokok. Kemudian Simbok memintaku bagaimana cara merokok itu sendiri. Begini loh mbok, itu diselipkan bibir terus dihidupkan dengan korek ini. Aku pun sedikit memberikan tutorial pada Simbok tentang merokok. Sebenarnya tak elok juga dan terpaksa. Takut saja jika menolak permintaan Simbok bisa membuat Simbok salah arti. Namun memang tak elok juga melihat seorang wanita, apalagi wanita yang sudah tua, sedang merokok. Simbok pun batuk tatkala dihisap rokok pertamanya. Entah lucu atau merasa bersalah, diri ini melihatnya. Dosa sekali hambamu ini. Ya Tuhan, terpaksa menuruti rasa penasaran seseorang. Ada apa mbok kok batuk? Ucap Anjani yang berjalan menghampiri kami dari pawon atau dapur. Sungguh bagaikan preman pawon yang cantik jelita berparas gadis desa. Enggak apa-apa kok nduk, cuma nyoba ini loh, ucap Simbok. Apa? Aku buatkan wedang atau minum hangat jeruk mbok? Pinta Anjani sambil menaruh nampan bambu yang berisi nasi dan lauk pauk olahan kompreng tadi. Halah nduk, batu itu sebentar bisa sembuh. Kalau watak hanya kapan sembuhnya. Dagelan atau lawakan Simbok. Tak kukira Simbok Rondo juga bisa melawak juga. Anjani pun selesai menyiapkan semua hidangan di kursi bambu yang mungkin adalah ruang tamu yang hanya berisikan lincah atau kursi bambu yang panjang, lampu templok yang remang-remang, serta lantai yang berupa tanah merah. Kami menyantap dengan lahap bagai kumpalan serigala yang kelaparan. Namun benar kedua anak dan ibu itu. Anjani dan Mbok Rondo sangat lahap menyantap. Tangan kanan dan kiri lahap sekali memasukkan makanan ke mulut mereka begitu cepatnya. Dan durga mendak, kala mendak teko kedep, teko wedi, teko asih mung suhu. Satu bakul nasi bersama dengan lauk pauk berupa daging kompreng, sayur kol, pete, ludes hanya menyisihkan sisa-sisa. Makanan segitu banyaknya ludes tak sampai dari setengah jam. Mereka ini lapar atau... tak elok dan tak sopan rasanya jika mengatakannya. Spontan diri ini tertawa mendengar Anjani bersendawa. Lucu rasanya. Namun Anjani dan Mbok Rondo melihat aneh ke arahku bagai tak senang. Aku tertawa. Kenapa mas tertawa? Ucap Anjani padaku. Tidak kok dek, ucapku. Namun metuwa bocah menungso. Aku mudeng awakmu ning jero. Siapa itu berani mengganggu kawasanku? Ucap Mbok Rondo. Tanpa basa-basi, Mbok Rondo mengambil sapu ijuknya dan beranjak akan keluar gubuk. Biar Simbok yang menemui siapa yang berani mengusik ketenteraman di tempatku. Aku dan Anjani hanya diam, hanya mengangguk menandakan bahwa kami pasrah. Bahkan mencoba melarang Simbok keluar pun aku tak berani, karena sorot mata Simbok yang cukup ngeri juga kulihat. Sorot mata Simbok seperti ingin menjongkel mata seseorang. Dengan sapu lidi, bagai mampu menyapu bersih siapapun yang berani mengganggu kawasan Simbok. Simbok pun keluar gubuk, menemui entah siapa dari balik gedek atau anyaman bambu itu. Ngeri, aku takut Simbok kenapa-napa. Dan siapa yang berani mengganggu kawasanku? Ucap Simbok terdengar dari luar gubuk. Kuberanikan diri untuk mencari celah lubang gedek itu agar bisa melihat ada apa di luar.
Aku ajak Anjani untuk mengintip di jalan lubang itu. Namun bagai disambar petir, diri ini rasanya. Bagaimana tidak kaget? Bagaimana tidak takut? Aku masih ingat betul sosok mengerikan itu. Dan kenapa bisa tahu aku di sini? Ya Tuhan, bagaimana dengan Simbok? Simbok menghadapi 3 sosok bengis yang kemarin membabi buta membunuh anggota keluarga tanpa rupa yang kujumpai kemarin. Apakah Simbok juga akan dibunuh oleh mereka? Aku terlalu takut membayangkan. Simbok menghadapi 3 sosok bengis yang kemarin membabi buta membunuh anggota keluarga tanpa rupa yang kukunjungi kemarin. Apakah Simbok juga akan dibunuh oleh mereka? Aku terlalu takut membayangkannya, tapi aku terkejut. Mata ini sampai tak kuat menahannya. Mata ini tak kuasa menahan air mata. Bahkan dada ini terasa mau copot memikirkan hal yang tidak bisa aku bayangkan. Hanya membawa sapu lidi, Simbok berkata, "Perlihatkan wujudmu." Bagai gelegar tawa yang menggema memenuhi telinga. Dari kejauhan kulihat mereka. Ya, mereka yang mengeksekusi keluarga tanpa rupa dengan keji. Dan Tole, suara seseorang mengagetkanku. Entah lamunan atau gelas balik apa, aku tak tahu. Kubalikkan badan. Tepat, kulihat seseorang wanita tua sedang mencocolkan kinang atau tembakau di mulutnya. Wanita tua itu bersama Simbok. Anjani. Nak, kok tahu namaku dan anak perempuanku? Tidak, Mbak. Aneh. Kenapa aku diperlihatkan dengan hal ini? Apakah ini yang dinamakan Sukma Lenong? Di mana Sukma seolah berkelana diajak melihat kilas balik suatu kejadian dan seolah ada di dalamnya. "Mari mampir ke gubukku, Nak," ajak Simbok padaku. Tanpa menanyakan siapa aku, seolah tahu aku ini siapa. Dan anehnya aku langsung mengiyakan ajakan Simbok tanpa menolak. Seperti kemarin, aku ikuti langkah Simbok dan Anjani. Ku dengar riuh suara warga desa dan seperti suara hajatan. Benar saja, ada perkampungan persis dengan apa yang kulihat, berjajar rumah gubuk dengan merias lampu templeknya. Tapi aku dibuat aneh lagi. Warga yang kutemui semuanya mempunyai rupa atau wajah tidak seperti kemarin. Namun muka mereka hanya pucat dan tidak menghiraukan kami lewat di jalan dusun. Bahkan aku sampai penasaran kulihat tiap paras warga di desa. Tibalah di gubuk Simbok dengan bentuk sama dengan penglihatanku. Sampai masuk semua dialog bagai di kopi pesta. Tak ada yang berbeda. Bahkan aku diizinkan tinggal dan diantar ke kamar mandi. Namun ada sesuatu yang berbeda. "Le, besok kamu melanjutkan perjalananmu. Kamu boleh melanjutkan. Tapi tunggu sampai matahari terbit yo. Nanti biar Anjani yang mengantarkan kamu yo, Le," ucap Simbok padaku. Anjani manjal layaknya kemarin memijatku. Bahkan tiap adegan sama seperti aku terlelap. Sampailah pada mata ini masih berat. Mungkin karena masih lelah. "Sudah bangun, Mas?" ucap Anjani padaku. Tak lupa dengan senyumannya yang manis membuat tersipu malu. Namun sama dan sama. Ajakan mandi di sungai dan berburu kompreng sama kulakukan. Hanya berbeda waktu terasa lama. Sampai gubuk lagi pun masih terasa pagi setengah siang. Namun kali ini berbeda. "Simbok Rondo?" Mbok Rondo menceritakan sesuatu. "Aku sudah tahu sejatinya dirimu dan apa keinginanmu, Le. Namaku Dewi. Aku ini bukan golongan menungso, Le. Aku iki istri halusnya betapa.
yang pernah bertapa di kawah Cendra di Muko merbabu kono le. Tapi anakku ini sejatine menungso dan punya darahku, darah demit yang bukan manusia. Jika kamu mau memperistri anakku Anjani ini, cintailah dan jangan kau buat sakit hati, karena anakku memang suka denganmu. Simbok bercerita bahwa dulu dia memang bukan demit atau manusia, tapi manusia setengah demit. Ibunya adalah Dewi juga, ada di gunung ini, dan Bopo atau bapaknya adalah Resi yang tak mau mengakui Simbok. Julukan Simbok Rondo pun ia sandang karena dicampakkan seorang pertapa yang tidak mau menerima bahwa Simbok adalah manusia setengah demit. Tapi yang membuatku terkejut adalah pernyataan bahwa Anjani menyukaiku dan maukah aku memperistrinya. Bagi seorang beruntung, namun juga tak mau mengambil keberuntungan itu. Karena Simbok menuntut syarat yang tidak masuk akal bagiku. Bahkan tak masuk akal bisa dilakukan manusia lain. Sampailah padaku jawaban dengan penolakan halus. Dan aku hanya ingin melanjutkan perjalanan hingga nanti bisa pulang lagi. Simbok pun mengerti. Namun Anjani serasa terpatahkan hatinya. Aku lihat dari tatapan dengan tetesan air matanya akan penolakan halusku. Ada kalian tahu syarat itu mungkin kalian juga akan berpikir berjuta-juta kali. Aku hanya diperkenalkan mengajak Anjani turun 40 hari. Namun selepas itu harus mau tinggal di alas merbabu. Berat. Jujur aku tak bisa dan tak mampu dengan itu semua. Kulihat tetes air matanya, air mata seorang gadis di tengah belantara. Maafkan aku menolakmu, hai gadis manis. Siang menjelang senja saatnya aku lanjutkan perjalanan. Aku pamit dengan Simbok, aku diantar Anjani sebagai tour guide-ku. Namun, siang menjelang senja itu aku kembali ke tendaku, ditemani Anjani. Kulihat nampak lesu dan murung berhiasan di parasnya, paras ayu. Namun terkesan sayu, namun tiba-tiba, "Mas," ucap Anjani padaku yang sibuk mematikan bekas bara api yang kutinggal tadi karena diajak ke gubuk Simbok. "Iya, kenapa?" "Sudah mas, mari lanjut," ajak Anjani padaku. Dan aku balas dengan anggukan mantap, tapi bukan mantap-mantap. Perlahan, jalan kususuri dengan turunan yang sangat amat curam. Belum lagi kami berdua yang mengayunkan golok kami masing-masing untuk menebas ilalang dan belukar sampai kami bertemu dengan air terjun kecil, di mana di balik air terjun kecil itu terdapat tanjakan. Aku sebut itu tanjakan Supraso. Kenapa Supraso? Ya, karena sangat curam tanjakan ini. Kalau kulihat, bahkan ketika kau melangkahkan kaki dan mencoba mendaki, kalian tak akan percaya kalau kalian kuat tanjakan yang bisa membuat kaki bertemu dengan jidat. Kami duduk di antara ilalang tinggi. Akhirnya tanjakan Supraso ini bisa kami lewati walau tengkuk terasa nyeri dan kaki serasa mau patah 1000 kali. Namun aku dikagetkan, sangat amat dikagetkan. Suara lembut yang tidak asing di gendang telinga ini. Siapa itu? Perasaanku semakin menjadi tatkala kulihat. Dari atas kami sudah berjajar banyak pendaki, namun bermuka pucat pasi. Namun anehnya ada satu yang aku kenali. Ini benar. Apakah ini benar dia? Lalu siapa para pendaki ini? Gayatri? Iya mas.
Maaf kemarin saya tinggal, ucap Gayatri. Namun aneh, Gayatri tidak sendiri, melainkan bersama dengan beberapa pendaki pria dan wanita. Siapa mereka? Muka mereka pucat sekali. Pucat yang seperti hipotermia. Muka yang sayup, payah, dan resah. Serasa tergantung dan tergantung terlunta lamanya. Seolah orang yang tersesat lama di sini. Biarlah. Tak ingin kutanyakan itu pada Gayatri tentang mereka, apalagi menginterogasi mereka satu persatu. Kenapa mereka bisa seperti ini? Aku ajak Anjani, aku gandeng tangannya. Namun ada sikap tak biasa dari Anjani, seolah Anjani mendekatkan tubuhnya padaku. Dan Gayatri nampak kesal dan enggan bertanya siapa gadis ini. Namun, bagi dua bola mata ini, sorot mata ini lebih fokus kepada entah itu teman Gayatri atau bukan. Yang pasti, mereka cuma diam dan diam. Tak ada satu kata-kata pun yang terucap dari bibir yang membiru dari mereka. Dan Gayatri berucap bahwanya Dewi, entah namanya Dewi atau siapa. Karena ucapan Gayatri begitu pelan, seolah seperti bisikan padaku. Hanya Dewi yang paham jalur itu. Karena Dewi sudah menganggap Merbabu sebagai rumahnya dan sudah lama pula di sini. Mas, di atas sana udah watu gubuk kok mas, ucap Anjani padaku. Watu gubuk? Jauh sekali perjalananku sampai bisa masuk jalur Viate. Aku terheran-heran, tidak karuan, namun seperti rumah. Sudah lama di sini. Dua kalimat itu membuat jantungku ini terpompa begitu hebatnya. Kalimat yang bisa langsung aku cerna akan maknanya. Sebuah kalimat teka-teki yang hanya akan disadari manusia yang penuh akan empati. Kata dua gadis ini membingungkanku. Aku tapi mencuri pandang ke arah Dewi. Yang sendari tadi juga mencuri pandang padaku. Meski ku tahu wajah itu, wajah yang pucat dan membiru. Ya, wajah yang tersirat ingin menyampaikan sesuatu. Tapi Gayatri mengajakku membangun tenda di dekat sini. Ia mengajakku ke arah tenda. Dia dan teman-temannya berdiri. Mas, mari ikut saya. Tendaku tidak jauh dari sini. Nanti camp aja di sebelah tenda kita ya, ucap Gayatri padaku. Dan aku ikuti arah Gayatri melangkahkan kaki. Disusul beberapa kan pendaki Gayatri. Aneh, langkah mereka gontai dan lemah, tidak seperti langkah Gayatri yang lugas dan masih energi. Ku gandeng Anjani mengikuti Gayatri dan teman pendakinya, khusus di jalan setapak yang tak lebih. Dari 1 meter dengan sisi kanan langsung menghadap jurang. Dalam. Ngeri juga. Mana malam gelap seperti ini. Namun aku sadar berteriak. Hati-hati. Awasi langkah kalian. Kalau terjatuh, kalian bisa mati dan tak ditemukan. Teriakku pada mereka. Tapi bukan jawaban iya atau siap. Tapi malah langkah mereka berhenti dan membalikkan badan mereka ke arahku dan Anjani. Mata mereka melotot secara mau copot. Dengan wajah sinis, beringas, dan kesal. Lalu, kenapa melotot? Lanjutlah berjalan, ucap Anjani dengan nada keras. Lalu sekilas Anjani tertawa padaku. Ayo lanjut, jangan lama-lama, keburu dingin, ucap Gayatri dari depan mereka seolah menurut dengan ucapan Gayatri dan melanjutkan langkah mereka. Setelah jurang dan tanjakan kami lewati, terlihatlah bidang tanah yang datar, ditutupi ilalang, gunung yang tinggi. Di sana kulihat ada beberapa tenda, tapi beda. Tenda model lama sekali yang mereka pakai, bahkan sedikit usang, dan ada lubang-lubang kecil di tenda mereka.
Tak mau ulang kupikirkan tentang arti sebuah tenda, mau lama atau baru, mau brand luar atau lokal, sama saja bagiku. Yang terpenting adalah kenyamanan, layaknya sebuah rasa nyaman terhadap seseorang. Mas, sama mbaknya bisa mendirikan tenda di sebelah sini, ucap Gayatri sambil menunjukkan sebidang tanah tepat tendanya berdiri. Aku hanya menganggukkan kepala dan mulai membongkar kerirku guna mengeluarkan tendaku. Kudirikan tenda bersama Anjani. Walau Anjani tak tahu cara mendirikan tenda, tapi beruntung dia cepat paham. Dengan maksud tiap arahanku, tenda sudah berdiri dan segera aku masukkan kerirku dan menata guna tempat tidurku dan Anjani. Mas, kalau udah selesai nanti gabung sama kita ya. Aku udah nyalain api unggun. Soalnya di sini dingin banget. Iya, aku nata-nata matras dulu ya. Sama bongkar kerir. Menata tempat tidur sudah selesai. Lalu gue ajak Anjani keluar tenda menuju perapian untuk bergabung bersama Gayatri.